وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما ووسع لنا برزقنا وبارك لنا بما رزقنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك معززا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدين والدين والآخرة بنا مقربين يا كرسل النوال يا حسن الفئة يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا بسم ولك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60. Kata Sayyid Al-Marzuki atamma qabla al-wahyi 40. Setelah sempurna umur baginda Nabi Muhammad 40 tahun, qabla al-wahyi beliau belum menerima wahyu. Genap 40 tahun beliau belum menerima wahyu. Wa umruhu qad jawaza 60. Dan umurnya baginda Nabi itu lebih dari 60 tahun. Menurut riwayat berapa berarti? 63. Ai yakni maksudnya was-sahih, pendapat yang sahih, allazi alaihi, atas manzubah ini, atas nazubno Sayyid Marzuki yang mengatakan bahwasanya 40 tahun beliau belum menerima wahyu, dalam arti belum genap 40 tahun. Belum berapa? Sudah sempurna 40 tahun beliau belum menerima wahyu. Nah, di sini ada perselisihan di antara ulama. Al-jumhur, mayoritas ulama annahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'isa inda istikmali 40. Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ketika telah sempurna 40 tahun min ghairi ziyadatin wala nuqsin. Sempurna 40 tahun, tidak kurang, tidak lebih. Walakin haza, akan tetapi pendapat ini la yatimu ila iza kanat al-bi'satu fi syahril wiladah, melainkan bila mana terutusnya baginda Nabi Muhammad, maksudnya menyampaikan risalah fi syahril wiladati, di bulan kelahirannya, ma'annal masyhur, disertai bahwasanya pendapat yang masyhur annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu wulida fi Rabiul Awal, dilahirkan di bulan Rabiul Awal, wa bu'isa fi Ramadan, sementara beliau diutus, diangkat menjadi rasul ketika di bulan Ramadan. Al-waqi'u ba'da sanati al-mutammimati lil arba'ina, yang terjadi setelah tahun di mana beliau sempurna atau genap 40 tahun usianya. Faman qala arba'una sana, maka seorang yang mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad diberikan risalah, diangkat menjadi rasul 40 tahun, allati al-kasara al-algha al-kisra alal awal. Ini menurut pada pendapat yang pertama. Jadi 40 tahun, genap 40 tahun, kurang lebih 40 tahun. Wa ujabarahu ala sani. Ada juga yang berdapat dengan pendapat yang kedua, 40 tahun jalan nak ke 41. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan hampir mendekati 40 dan ada yang mengatakan 40 jalan nak ke 41. Wa qala ba'duhum, sementara sebagian ulama mengatakan kana ibtida'ul wahyi bil manam,
Adanya permulaan wahyu sampai kepada Nabi itu ketika bil manam, di saat Nabi tidur. Dalam arti datangnya wahyu itu dalam keadaan mimpi. Fi rabi'in, di musim semi. Wa makasa sittata asyhurin, dan berlangsung selama 6 bulan. Wa man qala kana iktida'uhu fi Ramadan, dan ada juga yang berpendapat permulaan wahyu disampaikan kepada Nabi itu terjadi di bulan Ramadan. Arada anna maji'a Jibrilu yaqzatan, yang mana diharapkan atau yang dikehendaki yang datang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril yaqzatan, dalam keadaan Nabi posisi sadar. Jadi turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad itu macam-macam. Ada kalanya ketika Nabi dalam keadaan tidur, jadi dilewat mimpi. Ada kalanya dalam keadaan sadar. Jibril pun datang ada dengan cara menyerupai seperti manusia. Kadang-kala subuh datang seperti mendapatkan ilham. Faraja'a al-khilafu labziyan. Nah, khilafnya ini dikembalikan dalam segi lafadznya saja. Was-sahihu, dan pendapat yang paling sahih, anna nubuwatahu wa risalatahu, bahwasanya kenabian diangkatnya Nabi Muhammad sebagai nabi, wa risalatahu, dan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai rasul. Nabi dengan rasul itu kan beda. Kalau nabi itu mana? Dapat wahyu dari Allah tapi tidak wajibnya nyampaikan. Kalau rasul wajibnya nyampaikan. Nah, pendapat yang sahih mengatakan bahwasanya kenabian dan kerasulan yang baginda Nabi Muhammad itu muqtaronatani, berbarengan atau bersamaan. Waqala Ibnu Abdul Bar, sementara Imam Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu, dan selainnya, beliau mengatakan arsalahu Allahu lamma balagha salasan wa arba'ina sana. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad ketika beliau sudah sampai usia 43 tahun. Ini menurut pendapat Imam Abdul Bar. Fakanat nubuwata sabiqatul, fakanat an-nubuwatu sabiqatan. Jadi diangkatnya bagi Nabi Muhammad sebagai nabi itu sabiqatan, lebih dulu binuzuli Iqra, dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana? Ketika berada di mana? Di Gua Hira. Wa kanat ar-risalatu bi amrihi bil inzal, sementara adanya Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul dengan perintah Allah bil inzal, sebagai nabi yang memberikan peringatan, lamma nuzilat ayatul muddatsir, ketika turun ayat al-muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Fahuwa fi zamani fitratil wahyu, yang mana masa tersebut fi zamani fitratil wahyu, di zaman wahyu itu vakum, maksudnya turunnya itu apa? Terhenti. Terhentinya itu menurut ulama itu kurang lebih 3 tahun. Kan Nabi Muhammad SAW itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, yang 3 tahunnya ini vakum. Wahyu itu tidak turun. Tapi disimpulkan, digabungkan oleh ulama, tetap Nabi Muhammad itu jadi apa?
Ketika berada di Mekah 13 tahun diangkat menjadi nabi. Dan Rasul ketika di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi totalnya 23 tahun. Nabiun la rasulun fi zaman fitratul wahyu, di zaman atau di masa pakumnya wahyu sebagai seorang nabi, la rasulun, bukan sebagai seorang rasul. Wa ajaba al-qailuna, sementara ada ulama yang menjawab bi ketironihima, dengan berbarengannya kenabian dan kerasulan, bi anna ayat al-mudassir bayanun lil muradi min surati Iqra, bahwasanya ayat al-mudassir itu menjelaskan apa yang dimaksud di dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Li'anal makna Iqra, karena sesungguhnya makna daripada Iqra ala qaumik masa ubayyinuhu laka, bacakanlah olehmu untuk kaummu apa yang akan aku jelaskan kepadamu. Wa inna makana al-irsalu ala ra'sil arba'in li'annahu adatan mustamiratun fi aksaril anbiya'i au jami'i. Sesungguhnya adanya terutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu sesuai ketika umur 40 tahun. Li'annahu, karena sesungguhnya umur 40 tahun itu adatun mustamirun, kebiasaan yang sudah berlangsung lama, atau kebiasaan yang sudah terus menerus fi aksaril anbiya, di kebanyakan para nabi. Jadi rata-rata para nabi diangkat menjadi rasul itu di usia 40 tahun. Au jami'ihim, atau keseluruhannya para nabi. Kama jaza nabi sani kasiru minhum syekhul Islam, sebagaimana mantap dengan pendapat yang kedua, yaitu kebanyakan daripada ulama diantaranya adalah Syekhul Islam fi Hawashil al-Baydawi, Imam Baydawi di dalam kitab Hawashinya. Fi Hawashil Baydawi, di dalam kitab Hawashil Baydawi, qalahu al-Bajuri, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Bajuri. Wa makasa sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'sati bima kata salasa wa asyrah. Nabi Muhammad berada di kota Mekah itu selama 13 tahun. Jadi 40 ditambah 13, 53 tahun. Yuha ilaihi bi'tibari majmu'iha li'anna mudata fitrul wahyu wa ya salasu sinina. Beliau diberi wahyu, beliau diberikan wahyu, maksudnya bi'tibari majmu'iha, sekiranya dikumpulkan masa 13 tahun ini di anna muddata fitratul wahyi wa ya salasu sini, yang mana selama 13 tahun ini ada 3 tahun di situ vakum, wahyu itu tidak turun, tapi tetap terhitung 13 tahun di kota Makkah. Min jumlatiha, daripada jumlahnya. Wa huwa al-ashah, inilah pendapat yang paling sahih. Wa ruya annahu labisa badal bisa fi Makkah asyra sinina. Dan di dalam riwayat dikatakan labisa ba'da bisa, beliau berada di kota Mekah setelah terutus sebagai rasul fi Makkah itu asyra sinina, selama 10 tahun. Wa huwa mahmulun ala ma'ada muddati fitratul wahyi. Maksudnya apa? 10 tahun tanpa menghitung yang 3 tahun tadi. Karena yang 3 tahun tadi vakum, wahyu tidak tuh. Wa qama sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyron, sementara beliau bermukim di kota Madinah itu selama 10 tahun. Wa tufiya wa huwa ibnu salasin wa sittina,
dan beliau pun wafat di kota Madinah sementara umur beliau itu 63 tahun. Ai fa innahum ittafaqu, karena sesungguhnya para ulama ittafaqu telah sepakat bahwasanya ala anna sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinah ba'dal hijrah asyra sinina. Beliau bermukim di kota Madinah setelah hijrah selama 10 tahun. Kama ittafaqu ala anna sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah qabla al-bi'tsah arba'ina sana. Sebagaimana ulama sepakat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermukim di Makkah qabla al-bi'tsah sebelum terutusnya sebagai seorang rasul selama 40 tahun. Wa innamal khilafu fi qadri iqamatihi bi Makkah ba'dal bi'tsah wa sahihu annahu salasa asyara. Adapun khilaf perselisihan di antara ulama fi qadri iqamatihi, kadar waktu bermukimnya Nabi Muhammad di Mekah setelah terutusnya beliau. Itu yang menjadi permasalahannya itu ialah ketika beliau terutus menjadi seorang rasul selama di Mekah itu. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun dikarenakan vakumnya wahyu itu selama 3 tahun. Wa sahihu annahu salasa asyara. Nah, pendapat yang paling sahih tetap Nabi Muhammad diutus di Mekah itu selama 13 tahun. Fayakunu umruhu asyarif salasan wasitina, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya umurnya baginda Nabi Muhammad 63 tahun. Qalahu al-Bajuri anil mawahib al-dunya, sebagaimana yang dikatakan Imam Bajuri di dalam kitab Al-Mawahib al-Dunya. Lalu kemudian syair selanjutnya wasab'atun auladuhu faminhum salasatun minaz-zukuri tubhamu. Wasab'atun auladuhu faminhum, putra-putranya baginda Nabi Muhammad itu ada 7. Faminhum di antara mereka salah satu minaz-zukur, 3 laki-laki. Tubhamu diketahui ada 3 laki-laki. Siapa baik? Yang pertama Qasim wa Abdullahi, lalu kemudian Abdullah. Abdullah ini wa huwa at-tayyib wat-tahir, mendapatkan julukan Tahir dan Tayyib. Lakopnya atau julukannya Abdullah itu Tayyib dan Tahir. Bizaini zayulakobu, dengan 2 nama Tayyib dan Tahir ini zayulakobu, Abdullah mendapatkan julukan. Atahu Ibrahim min Sariyah, lalu kemudian datanglah putra yang ketiga yang bernama Ibrahim min Sariyah, ya, dari budak jariyahnya Nabi Muhammad. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah, yang dijadikan istri oleh baginda Nabi yang bernama Maria al-Qibtiyah dari kabilah al-Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahim, selain dari putranya Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim itu min Khadijah, anak dari Sayyidah Khadijah. Jadi 7 putra-putrinya Nabi Muhammad selain Ibrahim itu dari Sayyidah Khadijah, yang siko dari siapa tadi? Maria al-Qibtiyah. Hum sittatun fakhud bihim walija, mereka itu ada 6. Fakhud, maka ambillah, maksudnya cekel mereka walija dengan senang hati. Wa arba'un minal inazidul karu, dan 4 perempuan, 3 laki-laki 4 perempuan. Tuzkaru, telah disebutkan Ridwan Rabbi, bahwasanya ridho Tuhanku lil jami'i yuzkaru, kepada semua putra-putrinya baginda Nabi Muhammad. Siapa yang 4 itu? Fatimah Zahra, Fatimah. Ba'luha Ali, yang mana suaminya adalah Sayyidina Ali. Wa banahuma, yang mana wabnahuma, dan kedua anaknya, kedua anak daripada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, siapa? Hasan dan Husain. As-Sibtani,
Kedua anak Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah adalah kedua cucunya baginda Nabi Muhammad. Fadluhum, jadi keutamaan atau kemuliaan mereka itu telah jelas. Lalu kemudian setelah Fatimah, Zainabun wa ba'daha Ruqayyah. Lalu Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ruqayyah, wa Ummu Kulsum dan juga Ummu Kulsum zakat radhiyah. Mereka putra-putri Nabi yang bersih dan mendapatkan ridhonya Allah. Qala Syekh Muhammad Al-Fadhali fi Kifayatul Awam, di dalam kitab Kifayatul Awam, ulama mengatakan bahwasanya ulama berkata wayan bagi ayarifa kula syaksin iddata auladihi. Para ulama mengatakan seyogyanya setiap orang itu mengetahui jumlah putra-putrinya baginda Nabi Muhammad. Jadi kita ngomong yang mukallaf ini alangkah bagusnya mengetahui putra-putrinya baginda Nabi Muhammad yang ada 7 ini. Selain kita wajib mengetahui nasabnya baginda Nabi, juga kita alangkah bagusnya untuk mengetahui putra-putrinya baginda Nabi Muhammad. Wa tartibihim, dan juga urutan-urutannya fil wiladah, di dalam kelahiran. Jadi siapa yang lebih dulu lahir dan siapa yang paling terakhir. Li'annahu yang bagi disaksi, karena sesungguhnya seyogyanya bagi seseorang ayari pasadatahu, hendaknya mereka mengetahui pemimpin-pemimpinnya, iddatan wa tartiban, mengetahui jumlah putra-putrinya baginda Nabi, wa tartiban, dan urutannya. Lakin lam yusarrihu, akan tetapi di sini para ulama tidak menjelaskan fima ra'aitu bi wujubi zalika au nad'uhu, tidak jelaskan kalimat hendaknya seyogyanya ini termasuk kalimat mewajibkan atau menganjurkan. Di sini para ulama tidak memberikan penjelasan tersebut, apa keanjuran atau kewajiban. Bal sarrahu, akan tetapi mereka memberikan penjelasan bi annahu yang bagi faqat, bahwasanya kata-kata hendaknya itu mempunyai makna yang bagi saja, jadi mempunyai makna seyogyanya, anjuran. Wa huwa muhtamilun lil wujubi wan nadbi. Nah, kata-kata seyogyanya ini tadi ini mengandung kemungkinan makna wajib dan sunnah. Mengandung kemungkinan makna wajib dan sunnah. Apakah memang wajib untuk diketahui atau kan cuma sekedar anjuran baik untuk diketahui. Lakinal kiyasu, akan tetapi kias ala nazairihi kanasabihi, atas apa yang telah diungkapkan oleh ulama ini tadi. Kalau menurut kias, sebagaimana kita mengetahui nasabnya baginda Nabi Muhammad, maka kita pun wajib untuk mengetahui putra-putrinya baginda Nabi Muhammad. Jadi sebagaimana hukum wajib mengetahui nasabnya baginda Nabi Muhammad, wa auladuhu, itu juga wajib mengetahui putra-putrinya baginda Nabi Muhammad, sab'atun, yang ada 7. Salah satu zukur wa arba'atun inas, 3 laki-laki, 4 lanang. 3, ya benar ya? 3 laki-laki, 4 perempuan. Ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Wa tartibihim, dan juga mengetahui urutannya, bukan cuma sekedar tahu anak Nabi ada 7, tapi juga mengetahui urut-urutannya, siapa yang lebih dulu lahir dan siapa yang paling bungsu. Fil wiladah, di dalam kelahirannya. Yang pertama al-qasimu,
Putra Nabi Muhammad itu nama yang pertama bernama Qasim. Wa kunya sallallahu alaihi wasallam bihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada asma kunyah, ada diberi nama kunyah dengan nama siapa? Abul Qasim. Nama kunyah itu nama yang diawali dengan kalimat Abu atau Umi. Nah, gelar Nabi Muhammad asma kunyahnya itu Abul Qasim. Jadi putra pertama bagi Nabi Muhammad adalah Qasim. Lalu kemudian Summa Zainabun. Lalu kemudian Sayyidah Zainab. Summa Ruqayyah. Lalu kemudian Ruqayyah. Bidomir ra dengan didomah huruf ra-nya wa fathil qaf dan fathah qafnya wal ya'i al musyaddadati dan huruf ya yang di tasydid. Ngapa dinamakan Ruqayyah? Wa hiya zatu jamal. Sayyidah Ruqayyah, putri baginda Nabi Muhammad itu adalah zatu jamal, seorang anak perempuan yang mempunyai paras kecantikan yang indah, yang menawan. Lalu setelah Zainab, Ruqayyah, summa Fatimah. Lalu kemudian Fatimah, summa Ummi Kulsum. Lalu kemudian Ummi Kulsum bidhamil kaf dengan didomah kafnya. Wa qala al-Baijuri, sementara Imam Baijuri ngatokeun fala ya'rif laha ismun. Tidak diketahui laha bagi Ummi Kulsum ismun, isim alamnya itu apa dia? Isim alam daripada Ummi Kulsum, karena Ummi Kulsum ini termasuk kalimat nama kunyah. Isim alam tuh intinya tuh nama yang diketahui. Sementara biasanya kalau nama kok yang diawali dengan Ummi atau Abi itu berarti asma atau isim kunyah, nama kunyah. Nah, kata Imam Majuri, nama Ummi Kulsum ini isim alamnya tidak diketahui. Wa qala as-Soba, sementara Imam Soba mengatakan wa ismuha kunyatuha. Isim alamnya ya kunyahnya itulah. Jadi isim alamnya Ummi Kulsum ya asma kunyahnya ya Ummi Kulsum. Setelah Ummi Kulsum baru yang nomor 6 adalah Summa Abdullah. Wa huwa al-mulaqqabu bit-thayyibi wat-tahir. Putra Nabi Muhammad yang bernama Abdullah ini diberi julukan dengan nama At-Thayyib wat-Tahir. Dua julukan. Fahuma laqibani li Abdullah. Thayyib dan Tahir adalah nama julukan bagi Abdullah. La isman, bukan sikok nama. La isma saksoini, bukan sikok nama untuk dua orang, bukan, tapi hanya untuk Abdullah. Mughayyiraini lahu wa kulluhum min sayyidina Khadijah. Dan semua putra-putra yang telah disebutkan tadi, putra-putri yang telah disebutkan tadi, dari mulai siapa tadi? Qasim, terus apa lagi? Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum, Abdullah, itu min Khadijah, min sayyidatina Khadijah. Putra-putrinya Sayyidah Khadijah. Warabi Sayyiduna Ibrahim min Mariyatal Qibtiyah. Dan putra beliau yang selanjutnya adalah Ibrahim, yang mana Ibrahim putra dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Intiha, telah selesai apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Juri. Wa qad nazama ba'duhum min ar-rajasi auladuhu. Sebagian ulama menazamkan
dari Bahar Rojas, putra putrinya baginda Nabi Muhammad ala tartibihim secara tertib. Fil wiladati di dalam kelahirannya, wazilha bi baitin dzukira fihi di dalam bait yang akan dituturkan. Inna kulluhum min sayyidina Khadijah ila sayyidah Ibrahim. Semua putra putrinya baginda Nabi itu dari Sayyidah Khadijah kecuali Sayyidina Ibrahim. Famil Maria Talqin, ya maka dari Maria Al-Qibtiyah. Auladuhu Toha Qasimun fa Zainabun Ruqayyah Jamali Basimah. Putra putrinya Nabi Muhammad itu Qasim, lalu Zainab, lalu Ruqayyah yang punya kecantikan, ya, paras cantik yang indah. Fa Ummi Kulsum, lalu kemudian Ummi Kulsum, fa Fatimatun, lalu kemudian Fatimah, fa Abdullahi, lalu kemudian Abdullah, Ibrahim, bawal Fatimah, lalu kemudian Ibrahim, bahwa Fatimah sebagai penutup, wa ummuhum Khadijah, dan ibu mereka adalah Khadijah ila Ibrahim kecuali Ibrahim, fa ummuhum Maryah kun alimah, ibunya adalah Maria kun alimah, dia adalah seorang wanita yang alim. Tapi ada nazmi taqdim menurut usul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-sadisa asyara, maqalah yang ke-16. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, bainama suatu ketika atufu aku berkeliling yauman di satu hari fi aziqatil Basrah, di Aziqah ini jamak dari isim mufrad zuqah, artinya gang-gang, ya, lorong-lorong di kota Basrah. Ai adu biha, aku mengelilinginya. Wa fi aswaqiha, dan juga di pasar-pasarnya kota Basrah. Aku mengelilingi gang-gang dan pasar kota Basrah tadi, ma'asyabin, bersama seorang pemuda abidin yang ahli ibadah. Faizan, ketika aku berkeliling sesama dengan pemuda tersebut, ana bi tabibin, aku bertemu dengan seorang tabib. Tabib ini bahasa Arab, berarti bahasa Indonesianya tim medis, dokter, ya. Jadi tabib itu bahasa Arab, artinya dokter atau tim medis. Wa huwa jalisun, yang mana si dokter ini tadi sedang duduk alal kursi, di atas kursi. Wa baina yadaihi, dan di hadapannya rijalun wa nisaun, ada kaum perempuan, ada kaum laki-laki, wasibyanun, dan anak-anak. Biaidihim, di tangan-tangan mereka, di tangan-tangan perempuan, laki-laki, dan anak-anak ini tadi, qawariro, ada botol, fiha ma'un, yang mana di dalam botol itu terdapat air, banyu suwuk. Wa kullu wahidin, masing-masing minhum dari mereka, yastausib, apa? Minta resep, dawaan, obat dari penyakit yang ada pada mereka. Ayat tubuh minta dikat tabib, meminta dari dokter tersebut ayat qura sifatud dawain, untuk menjemputkan, ya, sifat-sifat penyakit lidaihi, untuk menyebutkan sifat-sifat daripada obat lidaihi yang ada bagi penyakit yang mereka derita. Aikul liwahidin, pada masing-masing mereka. Faqala Al-Hasanul Basri, fataqaddam asyabu. Di Jingo ada dokter sedang melayani pasien, maka pemuda yang bersama si Imam Hasan Basri ini pun maju ke depan, hendak konsultasi. Misalnya kalau zaman sekarang ini datang ke siapa, mbak Tuna, aku nih ada penyakit,
Penyakit apa? Penyakit apa? Buntu. Oh ya sudah, kata tim dokternya tadi ada obatnya. Mbak kertas merah yang ada tulisannya 100.000, insya Allah sembuh. Misalkan datang lagi ada perjaka pemuda, aku nih duit banyak, gawe ada, tapi gelisah. Apa dia dokter rupanya? Hah? Nikah. Jadi pemuda yang membersamai atau ngerewangi si Hasan Basri tadi maju ke depan ilat tabibi, kepada si tim dokter. Faqala, berkata si pemuda, aizalika syab, ayyuhat tabib, wahai dokter, hal indaka dawaun, apakah engkau mempunyai obat yang sil az-zunuba, yang bisa membasuh atau membersihkan dosa-dosa, wa yashfi mardal qulub, dan obat itu pacak ngobati penyakit hati. Pemuda yang rewangi Hasan Basri keliling di kota Basra tadi konsultasi dengan dokter itu, ada obat untuk membersihkan dosa dan menyembuhkan penyakit hati. Penyakit hatinya apa? Sombong, tidak play, dengki, hasad, riya, ta'ajub dan lain sebagainya. Faqala tabib, berkatalah dokter tadi, na'am, ya ada. Zalik, ada yang kau minta obat itu, ada, indi padaku, katanya. Faqala syab, maka pemuda itu pun berkata, hati, kalau saya tunjuklah dia aku. Ai akhdir zalika dawali, hadirkan kepadaku obat itu yang bisa apa tadi, membersihkan dosa dan bisa mengobati hati. Faqala at-tabib, maka berkatalah tim medis tadi, khud minni asyrah asya, ambillah dariku 10 perkara. 10 perkara, ain minal aqaqir, ambil dariku 10 ramuan yang bisa mengobati penyakit ini tadi. Qala khud, tim medis tadi ngomong, khud uruqa syajaratil faqri ma'a uruqi syajaratil tamaddu, ambek akar pohon kepakiran diseduh, dicampur dengan akar pohon tawadu. Tawadu dan pakir yang ibaratnya diumpamakan seperti akar pohon, maksudnya seperti itu. Bersikaplah seperti halnya orang yang fakir, bersikaplah untuk bersikap rendah hati. Maksudnya apa? Ya kalau kita ini diuji oleh Allah dengan kemiskinan, berarti sikap kita harus sama, sikap kita harus qanaah. Ya. Kalaupun toh tidak diuji dengan kemiskinan, diunjuk kayo, ya payo tawadu, rendah hati. Jangan mentang-mentang diunjuk kayo terus lalu nak sombong. Jadi sikap miskin dan sikap tawadu yang diserupakan seperti akar pohon. Ay syabbaha al-faqra wa tawadu'a bisyajarah. Si sang dokter menyerupakan atau mengumpamakan kefakiran dan tawadu itu dengan pohon. Fi kauni kulli murtafi'an, dalam hal keberadaan masing-masing
Pohon itu kan murtafi tinggi. Maksudnya apa? Sikap tawadu, sikap fakir ini termasuk sikap yang meninggikan derajat. Yo, kalau secara hakiki kan kita ini kan memang fakir, memang miskin. Karena apa yang diinjak oleh Allah itu sebuah titipan. Jadi pada hakikatnya ya memang kita tidak kata apa-apa. Wal uruqu sababul hayati tilka syajarah. Dan akar ini menjadi sebab hidupnya pohon. Pohon kalau nak kata akar mati. Ya, jadi sikap tawadu, ya, sikap miskin itu termasuk akar. Akar daripada pohon diserupakan seperti akar pohon. Wal maknanya adalah khud al-uruq allati hiya min asbabi wujudi haqiqatil fitri. Maknanya adalah ambillah akar, yang mana akar itu adalah di antara sebab wujud hakikatnya kefakiran. Wat tawadu'i dan juga wujud hakikat daripada sikap tawadu. Al-musyabbiha ini yang mana keduanya diumpamakan bisyajarati seperti halnya pohon al-aliyati yang tinggi. Lirtifaihi, karena kok begitu tinggi derajat orang yang merasa dirinya miskin, merasa dirinya fakir butuh kepada Allah, merasa dirinya beliau bersikap tawadhu, itu menurut Allah itu sangat tinggi derajatnya indallah. Sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Qala Ibnu Atha, berkata Imam Ibnu Atha, at-tawadhu qablul haq mimman kana. Yang dinamakan tawadhu itu apa? Menerima pendapat yang benar dari siapa baik. Itu namanya tawadhu. Menerima kebenaran yang disampaikan oleh siapa baik. Nak dia orang miskin, nak dia orang kaya, nak dia orang berpangkat, nak dia orang yang rendah, kalau pendapatnya benar, kalau memang kebaikan yang disampaikannya, ya, dia terima. Itulah namanya tawadhu. Berarti kebalikannya kok menolak kebenaran. Menolak kebenaran berarti siapa? Sombong. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, minat tawadhu'i ayyashraba ar-rajulu min su'ari akhihi. Nah, kalau kata Imam Ibnu Abbas, makna daripada tawadhu ini sederhana. Termasuk sikap tawadhu ayyashriba ar-rajul, seseorang mau minum min su'ari akhihi, dari air bekas minumnya saudaranya. Tidak gengsi, tidak risih, ya. Join lah segitu sudah. Ya, termasuk sikap tawadhu ayyashriba ar-rajul min su'ari akhi, mau minum bekas minuman saudaranya. Wa qala Kusyairi, berkata Imam Kusyairi, wal faqru syiarul auliya. Sikap fakir itu adalah syiarul auliya, syiarnya para wali. Sikap fakir itu bukan berarti harus miskin menurut kasat mata itu, bukan. Maksudnya kayak ini loh. Kalau seandainya pun kita tuh jadi orang kaya, ya deh, kita bisa bersikap fakir dengan cara apa? Kekayaan itu tidak kita anggap sebagai milik kita. Dalam arti apa? Memang kaya ini adalah titipan dari Allah. Jadi sikap kita cak mana? Ya ketika diunjuk kaya, ya payo berbagi. Kan kalaupun ditakdirkan miskin, ya mak mana caranya nerimo, mak mana caranya ridho. Jadi tidak menjadi tolak ukur, berarti bersikap miskin berarti harus hidup seperti orang miskin, itu tidak. Walaupun ada harta, ya intinya hatinya itu tidak mengikat pada harta yang dia miliki. Tetap dia merasa harta ini adalah titipan Allah.
Wa hilyatul asfiyai, dan kefakiran adalah perhiasan bagi para kekasih. Atau orang-orang yang terpilih. Wa ikhtiyarullahi ta'ala li khawasihi, dan kefakiran ini adalah pilihan Allah kepada hamba-hamba istimewanya. Siapa mereka? Minal atqiya'i wal anbiya. Mereka lah orang-orang yang bertakwa dan juga para nabi. Jadi ada orang itu mengambil jalan zuhud yang agak ekstrim, tidak cinta dunia. Misalkan seorang ulama, dia cuma bersikap sederhana, dia nandak kayo, nandak berlebih-lebihan, pokoknya dia pengen cukup baik makan dari hasil keringatnya dewe. Misalkan dia punya lahan yang dia nanam, jadi makan dari tanaman itulah. Dia punya sikap warok, sikap kehati-hatian yang tinggi. Ketika dia minta bantuan tidak diterima, ditolak. Tidak ada yang seperti itu ulama itu kan. Yang sikap miskin. Ada juga yang nerimo. Misalkan ada bantuan pemerintah kan sudah disepakati oleh ulama-ulama sufi bahwasanya harta pemerintah itu harta yang subhat. Misalkan si pemerintah tadi nunjuk bantuan kepada seorang kiai yang punya pesantren. Nah, seorang kiai yang punya pesantren ini tadi dia tetap diterimanya, tapi dialokasikannya untuk bangun WC, bukan untuk bangun tempat pendidikan. Karena untuk menghindari subhat tadi. Jadi kaya dan miskin itu kan sudah ketentuan Allah. Nah, tapi untuk bersikap miskin tadi, bersikap fakir ini tadi tidak ditentukan dengan miskin dan kaya, tapi balik-balik ke hatinya masing-masing. Waj'al fiha, dan jadikanlah pada akar tersebut ihlijat taubat yang diumpamakan seperti ihlij. Ihlij ini obat untuk pembersih pencernaan. Kalau bahasa Jawa itu urus-urus, pembersih kotoran yang ada di perut. Apa bahasa medisnya? Obat apa? Hah? Intinya ihlij kalau bahasa. Haza min idabatil musyabbahi bihilil musyabbah. Jadi taubat yang diserupakan atau diumpamakan seperti obat ihlij. Kalimat ini adalah bentuk idopah yang diserupakan dengan sifat yang kalimat isim sifat yang diserupakan dengan sifat musyabbihat. Ai ij'al taubat al-musyabbihati bil ihlij. Jadikanlah taubat itu yang diumpamakan seperti, jadikanlah taubat itu seperti obat pembersih perut. Nah, itu ya. Fi anna kullan, maksudnya apa? Karena masing-masing daripada sikap tawadu, sikap apa tadi? Miskin itu yazhabu al-wasakh. Salah. Fi anna kullan, bahwasanya masing-masing daripada ikhlid dan taubat. Ikhlid ini tadi obat pembersih kotoran yang ada di perut, kuman yang ada di perut. Taubat tadi pembersih daripada dosa. Sama-sama alat untuk membersihkan yazhabu al-wasakh, untuk membersihkan kotoran. Fal ikhlid yazhabu wasakhul batan. Ikhlid, pembersih ini tadi itu bisa membersihkan kotoran, kuman-kuman yang ada di perut. Wa taubat, sementara taubat tazhabu az-zunub, alat untuk membersihkan dosa-dosa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu yazhabu al-wasakh. At-taibu minazambi kaman la zanbalan. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tanpa dosa.
Maksudnya orang yang bertobat nasuha, bukan tobat biasa, baik tobat kumat lagi bukan. Tobat yang benar-benar tobat. Wa idza ahabba 'abdan lam yadurhu dzanbun. Dan jikalau Allah mencintai seorang hamba, maka tidaklah membahayakan bagiannya sebuah dosa. Kalau Allah itu cinta dengan hambanya, meskipun hamba ini tadi berbuat dosa, dosa itu tidak mempengaruhi kecintaannya kepadanya. Itu kalau Allah mencintai hambanya. Meskipun hambanya ini tadi berbuat dosa, dosa itu tidak mempengaruhi kecintaannya kepada hambanya. Kira-kira kita ini termasuk tidak di situ. Kalau Allah cinta kepada hambanya, meskipun hambanya tadi berbuat dosa, itu dosanya itu tidak membahayakannya. Dalam arti apa? Ketika Allah mencintainya, ketika seorang itu berbuat dosa, bakal Allah unjuk jalan untuk dia bertaubat, bakal Allah unjuk jalan untuk dia beristighfar. Watrahu, dan buanglah ail ihlij ma'atil kal arud fi hawunir ridha. Buanglah pembersih tadi bersama dengan akarnya tadi. Jadi ramuan akar yang berupa tawaduk dan sikap miskin, terus dicampurlah dengan ihlid yang berupa taubat, pembersih yang berupa taubat. Dibuang kemana? Fi hawunir ridho, di apa dia? Yang untuk apa? Bikin bumbu dia apa? Lumpang. Nah, ditumbuk maksudnya di situ. Di dalam lumpang ridho, maksudnya di dalam ridho yang diserupakan, diupamakan seperti lumpang. Aifir ridho asyabih bil mihras. Ridho yang diumpamakan seperti lumpang. Fi anna kullan yaduku fihi. Maksudnya apa? Masing-masing dari tawadu, apa tadi? Sikap miskin, taubat, itu ditumbuk halus di dalam lumpang ridho. Qala An-Nawawi ar-ridho sururul qalbi bi murril qadha. Yang nama ridho itu apa? Ridho itu rela, puas, adalah gembiranya hati dengan pahitnya takdir. Hati tetap gembira meskipun takdir itu baik. Itu namanya ridho, rela. Jangan disalah artikel Jangan disalah artikel yang bujang-bujang aja lah. Aku rela ridho, umur aku sekian. Nah, ndak nyari rela, mana? Ya udah ketemu ya gitu. Rela itu maksudnya apa? Rela di sini nih ketika keinginan yang sifatnya kesenangan nafsu misalnya, umumnya kesenangan nafsu bukan ketenangan hati, tidak nyampe ke kita, pengen punya duit banyak, biaran misalnya. Wa qala al-Mahasibi, berkata Imam Mahasib, ar-ridho sukunul qalbi tahta majaril ahkam. Yang namanya ridho adalah tenangnya hati di bawah jalannya hukum-hukum Allah. Hati itu tetap tenang. Di bawah hukum-hukum Allah. Allah tetapkan kita cak ini. Untuk sekarang ini misalnya hidup kita ini masih biasa-biasa baik, masih pas-pasan baik. Hati tenang, tidak gelisah. Wa qala Ruwain ar-ridho istiqbalul ahkam bil farah. Yang dinamakan ridho menurut Imam Ruwain itu istiqbalul hakam bil farah. Menghadapi hukum-hukum Allah itu dengan rasa gembira. Dinjuk bayu dah, dinjuk sudah, pokok sama baik, nikmati baik. Washakhu dan
tumbuklah ya, kesemuanya tadi ya, dari mulai tadi apa akal yang apa tawaduk dan apa tadi sikap miskin yang diserupakan seperti akal. Lalu kemudian apa tadi? Ridho ya tidak seperti lumpang, taubat seperti pembersih ya. Nah taubat ridho ini tadi tumbuklah ya. Tumbuk aizil kalmatimu minal fakri wa taubi wa tawadui wa taubati wa ridho bimin jarin dengan apa namanya tumbuhannya alu. Nah, alu kalau bahasa Arabnya minjar. Hawun itu lumpang, minjar itu tumbuhannya. Ditumbuk dengan apa? Al-qanaah, sikap qanaah. Qanaah bil qanaati asyabihati bil middaqah. Sikap qanaah yang diumpamakan seperti tumbuhan, seperti alu. Qala ba'duhum, sebagian ulama mendefinisikan qanaah adalah tarkut tasyawufi ilal maqut. Menerima yang dinamakan qanaah adalah tarkut tasyawufi ilal mafqud, ninggalkan keinginan kepada sesuatu yang memang belum ada. Ninggalkan keinginan kepada sesuatu yang memang belum ada. Apa berarti lamunan panjang ya? Pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini, nah ditinggalkan. Nah itu namanya qanaah. Wal istighna'u bil mawjud, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Meninggalkan keinginan yang belum ada dan merasa cukup dengan yang ada, itu namanya qanaah. Menurut sebagian ulama. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani al-qanaah minar ridha. Qanaah dengan ridho itu bimanzilatil wara' binaz zuhdi. Qanaah dengan ridho. Jadi levelnya nih ya, ridho dengan qanaah itu lebih tinggi qanaah, lebih tinggi ridho. Nah, levelnya lebih tinggi ridho. Bimanzilatil wara' minaz zuhdi. Yang mana qanaah ini menempati kedudukan wara' daripada zuhud. Wara' apa wara'? Bersikap hati-hati. Mak mana orang nak zuhud kalau dia nak kata sikap hati-hati. Nah, itu namanya qanaah. Qanaah tadi merasa cukup. Ya, posisinya itu seperti wara' dari zuhud. Fal qanaah awalur ridho. Qanaah itu awalnya ridho. Permulaan ridho. Wal wara' awaluz zuhdi. Sementara wara' itu adalah permulaan zuhud. Sebelum zuhud waktu pasti wara' dulu, harus punya sikap hati-hati dulu. Dalam arti apa? Setelah dia bisa menghilangkan hal yang haram, ya, menghindari hal yang haram, maka dia pun berusaha untuk menghindari hal yang syubhat. Setelah bisa menghindari hal yang syubhat, guyur lagi menghindari hal yang makruh. Setelah menghindari hal yang makruh, meminimalkan hal yang boleh. Nah, itu namanya wara'. Nah, kira-kira level kita ni di mana? Lapacak menghindari yang haram belum? Kalau masih belum, mana nak meninggal ke yang syubhat? Waja'alhu, dan jadikanlah apa-apa yang telah disebutkan tadi ya, jadikanlah apa-apa yang sudah disebutkan tadi, mulai dari sikap fakir, tawadhu, taubat, ridho, qanaah ya, fi qadri tuqa, jadikanlah menjadi takwa yang diumpamakan seperti apa?
Kalau bahasa sekarang ini kan kapsul, beda ya. Kalau zaman Binyan itu zaman tabib dulu. Cak ini apa? Cak kendil ya. Karena cak kendi ya. Nah, kalau kita juga di film-film apa ya? Film-film yang pencak silat zaman dulu ya, film-film. Nah, ya cak kendil itu kan. Nah, jadi jadikan semua itu menjadi ketakwaan yang diumpamakan seperti kendi. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, inilah kalau yang namanya belajar tasawuf itu seperti itu loh. Ya, pasti ngeno di hati kita kan loh. Kira-kira lah nyampe belum kita di ke situ. Nah, ternyata belum. Allah Akbar. Baik, sama-sama kita baca suratul Fatihah yang dikhususkan kepada almarhumah Katiman Markati binti Kasan Tukiran dan almarhum Katiman bin Jemadi, orang tua dari saudara kita Kendi. Dan juga Fatihah dikhususkan kepada putranya yang bernama Raditya Yoga Pratama yang alhamdulillah telah memasuki usia yang ke-16 tahun. Semoga diberikan rezeki yang halal dan barokah, dijadikan anak yang soleh, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan juga almarhum beserta almarhumah dimaafkan segala kesalahannya, diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga putra-putranya, anak turunnya menjadi anak-anak turun yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ala dunia wa ala kuliyatin salihah, khususan ila ruhi Katiman bin Jemadi Markati binti Kasim Tukiran, Allahumma arhamhuma bil Qur'anil azim rahmatan wasi'atan wa fir lahumma jami'atan wa dunya wal akhirah, wa ila ruhi fi jasadi Raditya Yoga Pratama, Allahumma ja'al waladan salihan sahihan kamilan khaliqan aliman aminan, Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu wa hasan khuluquhu أرسل لسانه لقراءة الحديث والقرآن بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يسر لنا أمورنا ومعرفة لقلوبنا وقنا وزنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وحسن مقاصدنا وبجميع حاجاتنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم زكيا ولا مطرودا ولا محروما يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله. وتب علينا توبة تغفر لكل عوبة واستر لنا عوراتي وامين روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحيلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظم بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عدل الحبيب وعلى وصحبه عدد الصفي والحمد لله بالملك والثناء والحمد لله رب العالمين.